materi yang terakhir yang akan kita bicarakan di mata kuliah AKM 2 adalah pengakuan pendapatan. Ya, khususnya untuk pendapatan kontrak jangka panjang. Menurut PSHK nomor 23, yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jadi, adanya arus bruto masuk. Arus bruto itu adalah sesuatu yang mengandung manfaat ekonomi, ya, ke perusahaan, sehingga nantinya menyebabkan nilai ekuitasnya menjadi naik. Tapi kenaikan ekuitas ini bukan karena adanya setoran pemilik, tapi karena operasi perusahaan. Nah, maka kalau itu terjadi, berarti perusahaan memiliki pendapatan. Nah, pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi 4 berdasarkan tipe transaksinya. Ya. Yang pertama adalah kalau perusahaan menjual barang dagangan. Yang kedua, perusahaan jasa. Yang ketiga, perusahaan yang menyewakan aset. Menyewakan aset itu misalnya punya gedung, kemudian gedungnya disewakan. Ya, punya kendaraan disewakan. Ya, jadi itu menyewakan aset. Kemudian menjual aset selain dari persediaan barang dagangan. Ya. Nah, sekarang kita lihat jenis pendapatannya dengan tipe transaksi yang berbeda. Jenis pendapatannya juga berbeda. Kalau menjual barang dagangan, maka penjualannya disebut penjualan, ya, penjualan. Kapan timingnya itu? Kapan boleh diakui? Diakui ketika biasanya date of sales, tanggal penjualan pada umumnya adalah tanggal barang dikirim. Dia sudah boleh mengakui adanya penjualan. Kalau perusahaan jasa revenue-nya, penghasilannya disebut dengan pendapatan jasa, ya, atau fee. Kapan boleh diakui? Ya, kalau jasa ini sudah selesai dilakukan. Ya, jadi walaupun duitnya sudah diterima, tapi jasanya belum dilakukan, belum boleh. Jadi misalnya airline itu sudah berhasil menjual tiket 6 bulan sebelumnya. Maka tiket yang dijual 6 bulan sebelumnya itu belum berbentuk penghasilan. Nanti kalau orangnya sudah diterbangkan, maka baru berubah menjadi penghasilan. Kalau membolehkan penggunaan aset, maka pendapatannya disebut pendapatan dari interest. Jadi kalau asetnya itu uang diizinkan untuk dipakai orang lain, bank, pendapatannya disebut bunga, sewa, atau royalti. Ya. Kalau asetnya aset tidak berwujud, maka dia namanya royalti. Kapan boleh diakui? Bersamaan dengan berlalunya waktu. Ya, misalnya menyewakan kos, kemudian 1 tahun sekaligus dibayar, boleh diakui kapan ya? Setiap akhir bulan dia boleh mengakui pendapatan. Ya, tidak boleh sekaligus 12 bulan dibayar tadi langsung diakui pendapatan, tidak boleh. Lalu penjualan aset selain dari inventory, pendapatannya disebut gain or loss on disposition, laba atau rugi penjualan aset. Misalnya punya kendaraan yang nggak dipakai, maka kalau dia nanti hasilnya penjualannya lebih tinggi dari nilai buku, ada gain, laba. Sebaliknya kalau terjadi ya rugi. Kapan diakui? Ya ketika transaksi itu terjadi.
Ya. Nah, variasi pengakuan pendapatan. Secara umum pendapatan ini general rule-nya ya ketika barang dikirim. Tapi ada beberapa kasus yang tidak menggunakan general rule, yaitu kalau production ini before production, bahkan sebelum produksi pun pendapatan sudah boleh diakui. Selama masa produksi, at completion of production, ketika penyelesaian produksi. Ya. Nah, ini boleh diakui, tentu ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat-syaratnya kalau kontraknya sudah sangat pasti. Nah, itu misalnya perusahaan listrik. Perusahaan listrik itu konsumennya cuma satu, PLN. Ya, misalnya Python. Python menghasilkan listrik. Listriknya ini sudah pasti akan dibeli oleh PLN. Dia sudah punya kontrak jangka panjang. Jadi sebelum produksi pun kalau itu sudah sangat jelas boleh diakui. Nah, nanti yang akan kita bicarakan adalah ini, at completion of production, pada penyelesaian produksi. Ini terutama untuk kontrak-kontrak jangka panjang. Pendapatan diakui setelah barang dikirim. Ya. Jadi barangnya sudah dikirim, tapi belum boleh. Kalau yang pertama, at cash is collected. Kalau pengumpulan kas itu menjadi sangat krusial. Jadi kalau risiko kasnya tidak terbayar itu sangat tinggi, maka pendapatan baru boleh diakui ketika kasnya baru diterima. Atau after cost are recover. Jadi ketika semua biaya itu baru bisa diketahui. Ya, ini terutama untuk perusahaan-perusahaan yang setelah barangnya dikirim harus dirakit di tempat si konsumen. Ya, selama perakitan banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi barangnya sudah ada di konsumen, mungkin konsumennya sudah bayar lunas, tapi ternyata belum boleh diakui karena masih banyak biaya yang akan timbul di selama masa perakitan tadi. Jadi kalau sudah selesai semua, baru boleh diakui. Ya. Kemudian ada penjualan khusus, franchise, ya, waralaba. Ada consignment, consignment itu barang titipan. Nah, consignment nanti akan dibicarakan di akuntansi keuangan lanjutan. Oke, nah khusus kita nanti akan membicarakan di sini untuk kontrak jangka panjang. Ya, ini penjelasannya. Ya, sebelum boleh diakui bila tingkat kepastiannya sudah sangat tinggi. Ditunda jika tidak ada kepastian terhadap penjualan atau biaya penjualan cukup tinggi. Atau penjualan tidak menunjukkan proses penyelesaian pendapatan secara substansial. Pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima. Cara ini dipakai apabila terdapat ketidakpastian mengenai kolektibilitas piutang dari penjualan tersebut. Ya, jadi ini contohnya transaksi penjualan angsuran. Pendapatan dari penjualan konsinyasi, dalam penjualan konsinyasi terdapat pendapatan baru diakui setelah penjualan dan penyerahan barang dari consignment. Jadi ketika barang dititipkan belum boleh diakui sebagai pendapatan. Nanti sebulan kemudian ketika si konsaininya itu memberitahu, perusahaan yang barangnya dititipi memberitahu kalau barangnya laku, baru kita boleh mengakui pendapatan. Pendapatan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Cara ini dipakai terutama untuk perusahaan kontraktor. Hal ini dilakukan karena sifat pekerjaan yang dilakukan yang biasanya memerlukan waktu penyelesaian melebihi satu periode akuntansi.
Cara seperti ini dapat dilakukan apabila taksiran biaya penyelesaian dan tahap kemajuan proyek penyelesaian dapat ditentukan. Ya, misalnya kontrak pembangunan jembatan Suramadu itu 8 tahun. Ya. Jadi kontraktornya kalau 8 tahun tidak boleh mengakui pendapatan, berarti 8 tahun. Kalau proyeknya cuma 1 itu, maka ya selama 8 tahun 0. Ya, tidak logis toh. Jadi selama 8 tahun itu boleh mengakui pendapatan sedikit demi sedikit. Dengan catatan tahap kemajuan penyelesaian kontrak dapat biaya penyelesaian dan tahap kemajuan penyelesaian kontrak dapat ditentukan. Nah, ada 2 metode yang dipakai, yaitu berdasarkan persentase dari biaya. Yang kedua berdasarkan persentase penyelesaian secara fisik, ya. Nah, kita akan melihat dari yang kedua, metode presentasi penyelesaian. Jadi metodenya ini, metode presentasi penyelesaian. Yang kedua, metode zero profit. 2 metode untuk mengakui pendapatan kontrak jangka panjang. Nah, minggu ini kita akan mempelajari metode presentasi penyelesaian. Nanti ada 3 kasus. Ya, metode ini ada 3 kasus. Kasus yang pertama ya, kalau di setiap tahun laba. Kasus yang kedua, kalau satu periode mengalami laba, tetapi secara keseluruhan, satu periode mengalami rugi, tapi secara keseluruhan masih menguntungkan. Lalu yang ketiga, perusahaan mengalami kerugian ya secara keseluruhan. Itu akan kita bicarakan di minggu ini. Yang metode zero profit kita bicarakan minggu depan. Oke, nah sekarang kita akan membicarakan metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Nah, ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Kalau syarat ini tidak bisa, maka kita harus hanya boleh menggunakan metode yang kedua, zero profit. Kontrak secara jelas menetapkan enforceable right terkait dengan barang atau jasa oleh pihak masing-masing pihak, pertimbangan yang akan diubah setiap saat, dan hal-hal yang terkait dengan pembayaran. Jadi, kontraknya itu baik bagi kontraktor maupun bagi pemberi kontrak itu jelas. Dua-duanya kontraknya bisa di-force, secara kontrak itu dua-duanya ya jelas gitu ya. Jelas hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, pemberi kontrak diharapkan memenuhi seluruh kewajibannya. Ya, jadi kalau dianggap pemberi kontraknya itu nanti kewajibannya apa bayar. Nah, ini diperkirakan bisa memenuhi, kita boleh pakai percentage of completion atau persentase penyelesaian. Yang ketiga, kontraktor diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Kontraktornya ya bonafit, tidak akan lari, nanti dibayar terus lari. Enggak, ya, kontraktornya kita percaya bahwa dia bisa menyelesaikan kontraknya. Ya. Nah, kalau itu tidak bisa terpenuhi, ya kita harus pakai metode kontrak selesai. Ya, ketika harus pakai metode kontrak selesai, yang pertama perusahaan memiliki kontrak jangka pendek. Yang kedua, perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tadi ya, dari 3 syarat tidak bisa dipenuhi. Yang ketiga, ada inherent hazard dalam kontrak di luar kondisi normal yang menimbulkan risiko bisnis. Misalnya, tiba-tiba terjadi pandemi seperti sekarang, sehingga kontraktor tidak bisa memenuhi, kedua belah pihak tidak bisa memenuhi kontraknya.
pembangunan gedung yang berhenti karena ya kondisi yang tidak stabil seperti sekarang. Bagaimana sebentar ini? Sinyal saya jelek ya. Oke. Nah, lalu dalam prosentase penyelesaian, kita menggunakan asumsi bahwa biaya yang masuk, biaya yang sudah terserap dalam proyek tersebut, itu sebanding dengan kemajuan fisik dari bangunannya atau dari ya apa namanya dari proyeknya ya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa membuat prosentase penyelesaian, yaitu cost incurred to date dibagi most recent estimated of total cost. Prosentase penyelesaian itu rumusnya adalah biaya yang terserap sampai dengan suatu tanggal dibagi estimasi biaya, estimasi total biaya terkini, most recent. Ya, terkini. Kenapa? Karena suatu proyek itu kan kadang-kadang dihitung ulang. Ya, anggarannya kalau sudah berjalan sekian waktu dihitung ulang lagi. Ya, kenapa? Karena ada kenaikan harga biasanya. Sehingga mungkin sudah tidak tepat lagi. Nah, yang dipakai adalah yang estimasi total cost yang terkini. Oke, contohnya. Ya, PT Virgin memiliki kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2004 untuk membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar 9 miliar. Pekerjaan diharapkan selesai pada bulan Oktober 2006 dengan taksiran biaya 8 miliar. Ya, pada akhir tahun 2005, taksiran biaya penyelesaian naik menjadi 8,1 miliar. Ya. Jadi ketika di tengah tahun, taksirannya berubah dari 8 miliar, berubah menjadi 8,1 miliar. Berikut ini data yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Tahun 2004, biaya sampai dengan tahun 2004, 2 miliar. Sampai dengan 2005, 5 miliar 832 juta. Artinya, karena ini sampai dengan, maka biaya ini kumulatif 2004 dan 2005. Biaya sampai dengan 2006, 8,1 miliar. Ya. Taksiran biaya penyelesaian sisa kontrak. Kalau tadi biayanya 8 miliar di 2004, sudah terserap 2 miliar, berarti sisanya 6 miliar. Di 2005, biayanya berubah menjadi 8,1 miliar. Sudah terserap 5 miliar 832 juta, maka sisanya 2 miliar 26268 juta. Ya. 2006, biayanya 8,1 miliar, ya sisanya 0. Kemudian tagihan kontrak. Ya, biasanya kan ada termin pembayaran. Ya. Kalau yang ditagihkan 1,8 miliar, ternyata yang diterima adalah 1,5 miliar. Ya, kadang-kadang tidak bisa semuanya dibayarkan. Tahun 2005 yang ditagih ke si pemberi kontrak 4,8 miliar, yang dibayarkan 3,5 miliar. Yang 2006 2,4 miliar, yang dibayarkan lebih besar karena ini semuanya selesai. Ini totalnya harus sama dengan 9 miliar. Ya, kas yang diterima harusnya sama dengan 9 miliar, tagihan kontraknya juga sama dengan 9 miliar, yaitu nilai kontrak. Ini
Ini kok susah ini. Gimana? Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ini. Kita buat tabel untuk mengerjakan ini. Yang pertama, kita berikan harga kontrak, nilai kontraknya. Semuanya 9 miliar ya. 9 miliar itu bukan setiap tahun, tapi ini total 9 miliar. Kemudian taksiran biaya. Tadi 2 miliar di tahun 2004 ini. 5 miliar 832 juta di tahun kedua. Tahun ketiga 8,1. Nah, lalu taksirannya tadi tinggal kita pindahkan, sisanya ini masih 6 miliar, ini 2,68, ini 0. Lalu kita jumlahkan ini. Taksiran, jumlah taksiran biaya, kita jumlahkan ini dan ini. Nah ya, 8 miliar, ini 8,1, ini dan ini dan ini, jadi tetap 8,1. Nah, oke, kita abaikan dulu ini taksiran laba kotor. Yang penting kita cari persentase biaya. Persentase biaya adalah 25%. Ini berasal dari mana? Dari 2 miliar dibagi 8 miliar. Ya, ketemu 25%. 2 miliar dibagi 8 miliar. Ketemu 25%. Tahun kedua ini berasal dari 5 miliar 832 juta dibagi 8,1 miliar. Ketemu 72%. Ya. Kalau untuk kita di kelas, ini prosentasenya kita bulatkan saja. Ya. Kemudian ini 8,1 miliar dibagi 8,1 miliar ya 100%. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita abaikan dulu yang laba kotor. Nah, kuncinya adalah ini. Ketika ini salah, nanti di bawah kita menghitung pendapatan yang boleh diakui, laba kotor yang boleh diakui jadi salah. Jadi kuncinya di sini. Ketika menentukan persentase penyelesaian. Oke, sekarang kita buat jurnalnya. Jurnalnya ada 4. Jurnal pertama itu kita akan mencatat konstruksi dalam proses 2 miliar. Ini mohon maaf ya. Ini harusnya dalam miliar, bukan dalam juta. Ini sudah diilangi 03-nya. Kenapa? Karena susah ini, tempatnya tidak ada. Tapi jurnal itu harus dalam rupiah penuh. Ini konstruksi dalam proses 2 miliar. Debit, kreditnya bahan baku, kas, dan yang lain-lain 2 miliar. Yang kedua, kita melakukan penagihan. Tadi yang ditagih ini 1,8 miliar, yang diterima 1,5 miliar. Kita melakukan penagihan, piutang dagang 1,8 miliar, kreditnya penagihan. Ya. KDP itu konstruksi dalam proses. Kemudian yang diterima kas, debit, kreditnya piutang 1,5 miliar. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu kita menghitung dulu. Ya, kita menghitung dulu berapa yang boleh diakui. Nah, penghitungannya adalah kita menggunakan prosentase penyelesaian tadi. Prosentase penyelesaian kali nilai kontraknya. Nilai kontraknya 9 miliar. Ini hasil dari perhitungan kita. 25% kali 9 miliar. Itu berarti 2 miliar 250 juta. Ini juga dalam ribuan karena tempatnya nggak ada. Itu pendapatan yang boleh diakui. Ya. Nah, kemudian mana? Ini saja, langsung ke sini ya. Ini pendapatan yang boleh diakui, lalu biaya konstruksi ini tadi dari yang paling awal tadi ya, 2 miliar, maka laba kotornya 250 juta. Ini pendapatan kontrak jangka panjang, ini biaya konstruksi, ini laba kotor yang boleh diakui. Nah, sekarang kita masukkan ke jurnal ini.
Ya, biaya konstruksinya ini jadi kita seperti kalau di akuntansi biaya kita menggunakan apa itu namanya? Biaya standar itu ya. Jadi sekarang kita menggunakan ini kalau di akuntansi biaya ini namanya barang dalam proses. Sekarang kita mencatat biaya produksi ya. Biaya konstruksinya 250 juta, 2 miliar. Konstruksi dalam proses 250 juta, tadi labanya tadi ya. Kemudian pendapatan yang kita akui, kita catat sebagai pendapatan kontrak jangka panjang. Ya, ini tahun pertama. Sekarang tahun kedua. Kita lihat tahun kedua. Ya, tahun kedua, tadi persentase penyelesaiannya 72%. Kali 9 miliar, ketemu 6 miliar 480 juta. Ya, ini kumulatif. Kumulatif dari 2004 dan 2005. Yang 2004 berapa? Ya ini. Ya, yang 2004, 2 miliar 250 juta. Berarti pendapatan 2005 adalah 6 miliar 480 juta, dikurangi 2 miliar 250 juta, yaitu 4 miliar 230 juta. Nah, sekarang biaya yang terjadi berapa? Biaya yang terjadi, tadi kan 5 miliar, ini toh. Nah, ini agak bolak-balik ya. 5 miliar ini, atau ini, 5 miliar 832 juta, tapi ini kan kumulatif. 2004 dan 2005. Nah, kalau 2005 sendiri berapa ya? Ini dikurangi 2 miliar. 3 miliar 832. Nih. 8 miliar, 3 miliar 832. Sehingga laba kotornya adalah ini dikurangi 3 miliar 832 ketemu 298 juta. Ya, maka kita akan mencatat tahun 2005, konstruksi dalam proses, ini biaya yang terjadi di tahun 2005, 3 miliar 832 juta, bahan baku, kreditnya bahan baku kas atau bermacam-macam rekening yang dikredit ya, 3 miliar 832 juta. Kemudian piutang dagang 4.800.000 dari mana? Dari soal ini. Ini dari soal. Ya. Ini yang ditagihkan 4,8, yang berhasil ditagih 3,5. Ya, jadi piutang dagang 4,8, kreditnya penagihan konstruksi dalam proses 4,8. Lalu yang berhasil ditagih akan dicatat kas debit 3,5, kreditnya piutang dagang 3,5. Ya. Nah, sekarang tadi kita mencatat pendapatan kontrak jangka panjang tadi yang kita hitung tadi 4 miliar 230 juta. Kemudian biaya konstruksinya 3 miliar 832 juta. Lalu laba kotornya kita masukkan sebagai konstruksi dalam proses. Ini hanya rekening sementara ya, nanti akan dihitung. Oke, sekarang tahun 2006. Nah, tahun 2006 kita lihat perhitungannya dulu. Tahun 2006, persentase penyelesaiannya 100%. 100% kali 9 miliar ya, 9 miliar ini ya. 9 miliar. Kemudian, di sini. Ini 9 miliar. Ini adalah kumulatif pendapatan 2004, 2005, dan 2006. Kita kurangkan pendapatan yang 2004 dan 2005 adalah ini, 6 miliar 480 juta. Jadi pendapatan yang boleh diakui di 2006 adalah 2 miliar 520 juta. Biayanya berapa? Biayanya kita lihat dari soal lagi. Ini biaya kumulatif 3 tahun 8,1 miliar.
Kumulatif 2004-2005 5.832 juta. Maka yang 2006 ya 8,1 dikurangi ini. Ya, hasilnya adalah 6 miliar bukan ini. Biayanya di sini nih. Nah, ini 2.268 juta. Jadi laba di tahun 2006 terakhir adalah 252 juta. Ya, jurnalnya kita mencatat konstruksi dalam proses. Ini tadi biaya yang terjadi 2.268 juta. Kreditnya bahan baku kas atau macam-macam ya. Ini sama. Piutang yang berhasil ditagih 2,4. Nah, ini dari soal. Kita kembali ke soal. Nih, piutang yang berhasil ditagih yang diajukan 2,4, yang kas yang diterima 4 miliar. Ya, piutang yang ditagih 2,4 miliar. Kreditnya penagihan kontrak konstruksi dalam proses. Kas yang berhasil ditagih, kas debit 4 miliar, kreditnya piutang dagang 4 miliar. Lalu jurnal yang keempat, kita mengakui ini konstruksi dalam proses. Ini tadi labanya 252 juta, biaya konstruksinya tadi 2.268 juta yang kita hitung tadi, lalu pendapatan kontrak jangka panjang 2.520 juta. Ya. Nah, kalau jurnal ini saya posting, jurnal konstruksi dalam proses. Ya. Ini konstruksi dalam proses ini saya posting tadi dari 2004, 2005, 2006. Ini akan didebet, ini totalnya 9 miliar. Nah, maka rekening ini nanti akan kita tutup. Ini hanya rekening sementara. Kita akan mengkredit 9 miliar. Piutang dagang juga sudah begitu. Piutang dagang ini tadi yang kita tagih ya di jurnal kedua setiap tahun. Lalu ini kas yang kita terima di jurnal ketiga di setiap tahun piutang dagangnya dikredit. Nah, jadi ini juga sudah nol piutang dagangnya. Kalau ini konstruksi dalam proses masih ada debit, saldo debit 9 miliar. Kita nanti harus nutupnya di kredit. Kalau piutang dagang ini jadi nol. Debit dan kreditnya sudah sama. Penagihan KDP tadi dari kontrak jurnal kedua di setiap tahun ada kredit sebesar 9 miliar. Ini ya. Coba nanti dicek dari postingannya. Setiap tahun kita membuat penagihan konstruksi dalam proses. Ya, ini nanti jumlahnya juga 9 miliar. Ini nanti menutupnya kita debit supaya jadi nol. Lalu kas yang kita terima ini. Nah, kalau kas nggak perlu ditutup. Ya, sehingga kita butuh menutup satu jurnal, yaitu KDP penagihan KDP akan didebet, kreditnya ini konstruksi dalam proses ini. Nah, maka ini menjadi 0. Jadi jurnalnya sampai di situ. Jadi jurnalnya setiap tahun kita akan membuat jurnal, kemudian terakhir kita akan menutup akun penagihan KDP dan konstruksi dalam proses. Ya, kita lanjutkan metode video yang kedua. Kalau tadi itu kita masih pada posisi metode persentase penyelesaian ya. Nah, kalau tadi yang pertama laba, di setiap periode laba, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah kalau rugi. Nah, kalau rugi harus kita cek ya. Yang pertama ini rugi pada periode berjalan pada kontrak yang masih menguntungkan. Jadi hanya 1-2 periode itu rugi, tapi secara keseluruhan kontraknya masih menguntungkan. Nah, ini estimasi kenaikan kos pada periode sekarang akan menyesuaikan laba kotor periode sebelumnya. Nah, tapi
yang paling buruk adalah, atau yang ketiga, yaitu kalau rugi pada seluruh proyek. Jadi ketika kita mengetahui rugi, nah kenapa kok rugi? Ya karena ada kenaikan biaya yang luar biasa. Ya. Ternyata proyek ini rugi. Secara keseluruhan sudah biayanya melebihi nilai proyek. Nah, maka perusahaan harus mengakui rugi pada periode sekarang dan rugi untuk seluruh proyek. Nah, kita akan bahas dulu yang ini. Kalau rugi di satu periode, tapi secara keseluruhan kontraknya masih menguntungkan. Ya, kita menggunakan soal yang tadi, ada sedikit penyesuaian. Nilai kontraknya 9 miliar, total biayanya 8 miliar, tapi di 2005 ada kenaikan. Ya, ini soal yang tadi. Kemudian ada penyesuaian ini. Ternyata di tahun 31 Desember 2005, dia menaksir biaya penyelesaiannya 2.937.924. Ini ya. Jadi ini naik biayanya. Bukan 2,2.268 juta, tapi sudah naik menjadi 2.937.924 miliar. Tentunya total biayanya akan menjadi naik. Ya, ini tadi soalnya ini. Yang awal itu. Ini soalnya. Ya. Jadi naik di sini sudah menjadi 2.937.924. Nah, sehingga total biayanya menjadi 8.769 juta 924.000. Nah, kita ngecek apakah kontraknya masih menguntungkan atau tidak, ya tergantung di sini. Kalau di akhir ini secara kumulatif biayanya masih di bawah 9 miliar nilai kontrak, maka ini kontraknya masih menguntungkan. Jadi kalau nanti terjadi rugi di 1-2 periode ya enggak masalah. Oke. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya tadi ya. Ini saya menggunakan tabel supaya saudara lebih gampang. Ini biaya penyelesaiannya 2 miliar, biaya yang terjadi di tahun pertama 2 miliar, tahun kedua 5 miliar 832, di tahun ketiga ini tinggal menyalin aja. Kemudian estimasi total biaya penyelesaian, ini 6 miliar dari sini, ini dari sini 2.937.924.000, ini 0 ya, ini dari data. Oke, yang kita pakai hanya baris pertama dan kedua. Lalu kita total, kita jumlahkan. Ini dan ini. Ya, ini 2 miliar ditambah 6 miliar, 8 miliar. Ini kita jumlahkan. Jadi 8.769.924.000. Ini 0 ya sudah. 8.769.924.000. Sekarang kita cari persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian adalah ini berasal dari 2 miliar dibagi 8 miliar, 25%. 67% itu berasal dari 5 miliar 832 juta dibagi 8 miliar 769.924.000, 67%. Ini 8.769.924.000 dibagi jumlah yang sama ya, pasti 100%. Kalau proyeknya selesai pasti 100%. Oke, sekarang kita akui pendapatan 2004. Pendapatan 2004 adalah 25% kali nilai kontrak kali 9 miliar. Ya, yaitu ketemu 2 miliar 250 juta. Ini 25% kali ini, 9 miliar. Kalau mengakui pendapatan itu dari nilai kontrak. Kemudian biaya yang terjadi ini 2 miliar ini. Jadi laba diakui ya selisih ini. 2,25 miliar dikurangi 2 miliar 250 juta. Kemudian tahun kedua. Penyelesaiannya adalah 67% kali 9 miliar, ketemu 5 miliar 985 ini ya. Nah, kemudian pendapatan diakui, ini adalah kumulatif 2005, itu berasal dari 2004 dan 2005. Maka yang 2004 kita kurangkan. Ini kita kurangkan dari sini. Ya. Nah, sehingga
yang diakui sekarang adalah 3.737.000.544. Nah, ini pendapatan yang diakui, dikurangi biayanya. Biayanya dari mana? Dari biaya tahun 2005. Ini biaya kumulatif. Kumulatif 2004 dan 2005. Maka kalau ingin tahu biaya 2005 adalah ini 5.832 juta dikurangi 2 miliar, yaitu 3.832 juta. Ya. Lalu kita kurangkan ini pendapatan dan biaya, hasilnya minus, berarti rugi. Nah, tapi diingat tadi kita sudah ngecek, ini sudah dibawa, masih di bawah nilai kontrak, berarti ya oke lah, enggak masalah. Ya. Oke, tahun ketiga. Tahun ketiga pendapatan yang diakui adalah 100% kali 9 miliar, ketemunya 9 miliar. Ini kumulatif 3 tahun. Kita kurangi dengan pendapatan tahun pertama dan kedua, yaitu ini. 598.004.554. Jadi yang pendapatan tahun ketiga saja 3.014.999.466. Ya. Lalu biayanya berapa? Biayanya adalah ini biaya kumulatif 3 tahun. 8.769.924.000 ini 3 tahun, berarti kita kurangi tahun pertama dan kedua yaitu ini. 5.832 juta. 8 ini dikurangi ini. Ya. Hasilnya adalah 2.937.924.000. Sehingga ada laba ini pendapatan dikurangi biaya 77.075.446. Nah, jadi kalau ada rugi seperti ini, secara total kontraknya masih menguntungkan, ya nggak masalah. Kita nggak perlu merevisi, ya. Oke, kita catat apa adanya. Sekarang tahun pertama, kita akan mencatat, pertama mengakui ini, konstruksi dalam proses ini, mengakui penagihan, mengakui kas yang diterima ini, kemudian mengakui pendapatan kontrak jangka panjang, ini biaya, dan laba kotor. Ya, 2004 kita akan mencatat konstruksi dalam proses debit 2 miliar, berbagai rekening yang dikredit 2 miliar. Kemudian penagihan piutang 1,8 miliar, penagihan konstruksi dalam proses 1,8 miliar. Lalu dari penagihan ini kas yang diterima 1,5 miliar, piutang dagang 1,5 miliar. Lalu yang terakhir, ini mengakui pendapatan kontrak jangka panjang di sisi kredit 2.250 juta, biaya konstruksi debit 2 miliar, lalu tadi labanya kita catat dulu di dalam konstruksi dalam proses. Ya. Oke, tahun 2005 kita melihat ini. Ya, kita nanti akan mengakui biaya ini sebesar ini, konstruksi dalam proses. Kemudian mengakui penagihan piutang 4,8 miliar, kas yang diterima 3,5 miliar, kemudian mengakui pendapatan kontrak jangka panjang ini, biaya dan rugi ini. Oke, 2005. Konstruksi dalam proses ini 3.832 miliar, kreditnya berbagai rekening yang dikredit sama. Kemudian penagihan piutang 4,8 miliar, kreditnya penagihan konstruksi dalam proses 4,8 miliar. Lalu pencatatan kas debit ini 3,5 miliar, piutang dagang 3,5 miliar. Nah, sekarang ini biaya konstruksi debit ini tadi biaya yang terjadi 3.832 miliar juta ya, 3.832 juta. Kemudian ruginya, kalau laba dia ada di posisi debit, berarti kalau rugi ya dia di posisi kredit. Konstruksi dalam proses kita masukkan tapi di sisi kredit. Lalu pendapatan kontrak jangka panjang 3.735 juta. Ya. Oke, sekarang tahun 2006 kita mengakui ini biayanya 2.937.924.000. Kemudian mencatat penagihan piutang, mencatat kas yang diterima, dan mencatat
pendapatan yang diakui, beban, dan ini labanya. Ya, konstruksi dalam proses 2.937.924.000, kreditnya bahan baku, kas atau yang lain-lain sejumlah yang sama. Piutang dagang debit 2,4 miliar, penagihan KDB sejumlah yang sama. Kas debit 4 miliar, kreditnya piutang dagang 4 miliar. Kemudian konstruksi dalam proses tadi, ini labanya 77.076.000. Biaya konstruksi tadi 2.937.924 ini ya. Lalu kreditnya pendapatan kontrak jangka panjang 3.015.000. Nah, lalu ini kalau sudah selesai akan ditutup penagihan KDP 9 miliar, kreditnya konstruksi dalam proses. Kenapa ini 9 miliar kita tutup? Tadi kalau kita posting seperti di kasus yang pertama tadi. Semuanya kita posting, nanti di sisi debit ada penagihan KDP, di sisi kredit ada penagihan KDP 9 miliar, kita tutup dengan cara mendebit. Kemudian KDP di sisi debit ada 9 miliar, kita tutup dengan konstruksi dalam proses 9 miliar. Ya. Oke, ini yang pertama. Kalau ruginya secara keseluruhan, rugi di kontrak yang masih menguntungkan. Nah, sekarang yang agak susah, kalau rugi, tapi ya kontraknya sudah rugi. Ya. Oke, kita masih menggunakan soal yang tadi. Soal yang tadi di mana ini biaya tahun 2005 sekarang naik. Ya, menjadi 3.280.500.000. Ini 2004, ini 2005, total biayanya sudah menjadi 9.112.500.000. Jadi tahun kedua ada kenaikan biaya yang sangat tinggi. Kalau kita lihat soalnya lalu menjadi seperti ini. Ya, tahun pertama tidak ada perubahan, tahun kedua ini estimasi biayanya sudah naik menjadi 3.280.500.000. Sehingga total biaya di tahun 2006 9.112.500.000 ini sudah melebihi nilai kontraknya 9 miliar. Ya, berarti kontrak ini secara total sudah rugi. Ya, kalau rugi ya nggak bisa langsung ya sudah didiamkan aja, nggak usah dikerjakan, nggak bisa. Ya, karena sudah terikat dengan kontrak, ya mau nggak mau harus diselesaikan, walaupun itu rugi. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Tahun kedua ini sama, ini ya. Ini kita lihat ini 2 miliar, ini 6 miliar, total biayanya 8 miliar, kemudian prosentasenya adalah 2 miliar dibagi 8 miliar, 25%. Tahun kedua 2005 ini 5832 biaya yang terjadi, estimasinya naik, total biayanya menjadi 9.112.500.000. Prosentasenya 5.832.000.000 dibagi 9.112.500.000 ketemu 64%. Tahun ketiga ini 9 miliar taksirannya 0, ya sudah berarti totalnya ini dibagi ini 100%. Oke, sekarang kita lihat pengakuan pendapatannya. Ini 25%, masih sama dengan tadi ya, 25% kali 9 miliar, 2.250.000.000. Biayanya tadi 2 miliar ini dari sini. Jadi laba diakui 250 juta. Di tahun pertama masih mengakui laba. Karena ketahuan ada rugi itu di tahun kedua. Sekarang kita lihat tahun kedua, prosentasenya 64% kali 9 miliar, yaitu 5.760.000.000. Ya. Kemudian biayanya tadi adalah 2 miliar, pendapatan diakui tahun sebelumnya, ini pendapatan kumulatif ya. Pendapatan diakui tahun sebelumnya 2.250.000.000. Berarti ini total yang pendapatan di 2015
3.510 juta. Biayanya berapa? Biayanya adalah ini dikurangi ini. 5.832 juta dikurangi 2 miliar, yaitu 3.832.000. Jadi ada rugi 322 juta di tahun kedua. Di tahun ketiga, kita lihat di tahun ketiga, yaitu tadi persentasenya 100% kali 9 miliar, 9 miliar, dikurangi pendapatan 2004-2005, yaitu kumulatif 2004-2005, 5 miliar 760 juta, yaitu 3 miliar 240 juta. Sehingga pendapatan 2006, 3 miliar 280 juta 500.000. Sini terjadi rugi 40 juta 500.000. Nah, secara total dia sudah rugi ini biayanya 9 miliar 112 juta 500.000 dikurangi 9 miliar. Jadi total dia rugi 112 juta 500.000. Nah, sekarang begini. Mengetahui bahwa terjadi kerugian total diakui di tahun 2005, tahun kedua. Maka di tahun 2005 kita akan mengakui suatu kerugian, yaitu sebesar laba di sini kita batalkan. Laba ini plus kerugian total. Ya, jadi bukan ini yang akan kita akui di 2005. Tapi kita akan mengakui ini adalah dari 250 juta ditambah 112 juta. Jadi kalau di tahun kedua, ya, kita akan mengakui kerugian berapa? Yaitu 250 juta ditambah 112 berarti 300 berapa ini? 500. Ya. Jadi, aduh. Mana ini? Kita akan mengakui sebesar ini. Lalu di tahun ini, di tahun terakhir, ya sudah 0. Kita mengakui 0. Ya, jadi di tahun kedua, bukan ini yang kita catat. Tetapi kita akan mencatat kerugian, ini rugi ya. Jadi harus kita minus. Mana tadi? Sebentar. Nah, ini kita minus. Rugi dia. Bentar. Saya kita akan mengakui rugi 362.500 juta ya, di tahun kedua. Nah, lalu di tahun ketiga kita akan mengakui tidak mengakui kerugi, tidak mengakui laba. Ya, jadi ini asalnya adalah dari membatalkan laba ini yang sudah dilakukan di tahun pertama, kita batalkan, plus kita akan mengakui total kerugian. Ya, total kerugiannya adalah 112.500.000. Ini yang kita akui. Ya.
Nah, ini kelihatannya ada di video berikutnya. Oke. Jadi ini ya. Jadi lalu pendapatannya ini ya, jadi gini. Ini kerugian total, ini laba yang dibatalkan. Jadi ini tadi kerugian yang akan kita akui. Pendapatannya tadi sudah kita hitung 3 miliar 510 juta. Ya. Maka biayanya sekarang kita cari paling akhir. Biayanya adalah ini pendapatan ditambah kerugian. Nah, biayanya jadi biayanya adalah jadi saya ulangi ya. Ini tadi laba yang kita batalkan tahun 2004 plus kerugian total 2005 ya. Totalnya adalah 362.500 juta. Kemudian pendapatan ini kan sudah kita hitung. Pendapatan ini tadi kita hitung dari nah ini toh. Pendapatannya tadi mana? 3, 2, enggak sama ya. Nah. Ya, ini enggak sama ini. 3, 2, 40. Nah, jadi kemudian biayanya kita tambah 3, 2, 40. 3. Waduh, ini enggak bisa ya, ini picture ya, mohon maaf. Oke, asumsinya ini aja lah. Jadi apa namanya? Karena ini saya nggak bisa ganti nih. Ya. Jadi ini pendapatan yang ada ditambah kerugian ketemu biaya. Biayanya dicari belakangan. Ya, sekarang kita lihat begini jurnalnya. Konstruksi dalam proses ini harusnya 2 miliar. Kemudian bahan baku dan yang lain-lain 2 miliar. Tahun pertama ya, piutang dagang, penagihan KDP 1,8 miliar ini. Kas piutang dagang 1,5 miliar. Konstruksi dalam proses 250 juta debit, biaya konstruksi debit 2 miliar, pendapatan kontrak jangka panjang 2,2 miliar 250 juta. Ini sama. Tahun pertama dengan yang sebelumnya sama, tidak ada masalah ya. Nah, sekarang masalahnya di tahun kedua. Masalahnya adalah di tahun kedua. Nih. Oke, saya ganti dulu kalau begitu. Pendapatannya adalah tadi pendapatan diakui 3240. 3240. Jadi ini menjadi berapa? 3602, benar enggak? 5206. Ya. Nah, kalau ini mau komplit ya, aduh. Bisakah? Bentar. Sepertinya tidak bisa ya dalam ya oke. Harusnya sudah dalam
ini dalam ribuan. Nah, sekarang tahun kedua. Wah, ini juga keliru. Bentar. Ini juga harusnya 3602. Oke. Jadi ini 3602. Ibu dari mana ini? Dari tadi kita ngitung tadi loh ya. Kita ngitung tadi dari pendapatannya 3240 ditambah kerugiannya 3602.500. Oh, pakai 500 ini. Kemudian piutang yang ditagih 4.800.000.000, kreditnya penagihan KDP sama, kas yang berhasil ditagih 3,5 miliar, piutang dagangnya 3,5 miliar. Nah, sekarang di sini. Ini biaya konstruksinya, ini tadi ya, kita nyarinya dari ini, kredit dulu, pendapatan kontrak jangka panjangnya ketemu 3.240.000.000. Terus ini ruginya tadi kita hitung dari pembatalan laba tahun 2004 250 juta ditambah kerugian total 112.500. Lalu baru ini ditambahkan ketemu biaya konstruksi. Ya, tahun 2005. Jadi semua kerugian di akuntansi kan begitu. Di mana kita mengetahui ada kerugian, maka pada periode tersebut semua kerugian harus sudah diakui. Oke, lalu tahun 2006, ya kita tinggal konstruksi dalam proses, ini biaya yang tahun 2006 terjadi, bahan baku dan sebagainya. Oh, sebentar. Saya tadi kok keliru melihat ini. Sebentar. Saya ulangi ya. Ini kok kelihatannya saya keliru melihat 2006. Ini 3510 betul. Ya, ini mohon maaf. 35. Nah, saya tadi melihatnya di tahun ketiga. Jadi 38 berapa ini jumlahkan? 7 2.500. 387 2.500. 387 2.500. Ya. Oke. Nah, sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga ini konstruksi dalam proses, biaya yang terjadi, kemudian bahan baku yang kita lihatlah di tabel ya. Piutang dagang ini dari soal 2,4 miliar, penagihan KDP 2,48 miliar. Lalu kas yang berhasil diterima ini juga dari soal, kas debit, kreditnya piutang 4 miliar. Nah, sekarang yang berbeda di sini. Karena semua kerugian sudah diakui di 2005, maka 2006 tinggal mencatat biaya konstruksi dan pendapatan kontrak jangka panjang. Tidak mengakui laba dan tidak mengakui rugi. Ya, itu karena semua kerugian sudah diakui di saat tahu bahwa rugi sudah secara total sudah terjadi. Oke, lalu ya sudah tahun terakhir dia menutup penagihan KDP debit, kreditnya konstruksi dalam proses. Oke.